Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anugrah Wibisana, STRT MTRT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang akuator dan elektrikal yang kami gunakan pada proyek PBL kami. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas RE Pagi B dengan nama kelompok AGIS. Nama saya Jamie Majuliana dan rekan-rekan saya Melani Chandrasari, Mika Sintia Sitorus, dan Hasan Salman Hamadi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut adalah salah satu contoh aktuator yang kami gunakan pada proyek PBL kali ini, yaitu motor DC Work. Dan berikut adalah salah komponennya, yaitu rotor coils dan stator magnetik. Lanjut lagi ada burses and commutator and shaft. Lanjut spesifikasi dari motor DC yang kami gunakan pada proyek kali ini, yaitu motor DC GA12N20 dengan voltase 3 sampai 6 volt dan RPM 30 sampai 60 RPM dengan voltase 3 sampai 6 volt. Arus rated 0,3 ampere dan konektor 2 pin. Ukuran gearbox 12 kali 10 kali 16 mm. Ukuran seluruhnya yaitu 12 kali 10 kali 30 mm. Ukuran asaf 3 m atau 9 mm. Panjang asaf 3,5 mm. Arah putaran clockwise atau counter west clockwise. Lanjut ke torsi bisa sampai 1 kilo. Next. Motor kedua yaitu pada servo motor. Pada servo, kami menggunakan servo MG90S atau Metal Gear. Yang dimana spesifikasinya itu yang pertama ada dimensinya itu ada 22,8 kali 12,2 mm kali 28,5 mm dengan weight 13,4 gram. No load speednya ada dua, yang pertama ada 0,1 second per 60 degrees atau 4,8 volt. Yang kedua ada 0,08 second 60 degrees 6 volt. Stall torsinya itu 1,8 kilo per 4,8 V 12,2 kilo per 6 volt. Yang keempat ada operasi temperaturnya itu dari 0 sampai 55 degrees Celcius. Yang kelima ada dead seatnya yaitu 5 mikrosecond. Yang keenam itu operasi voltage-nya 4,8 sampai 6 volt. Nah, yang dimana bagian-bagian pada servo motor itu ada yang pertama gearbox, yang dimana ini rangkaian roda giginya terdiri dari beberapa roda kecil yang saling terhubung. Yang kedua ada potensiometernya terletak di bawah poros utama atau output shaft-nya. Yang ketiga rangkaian kontrolnya atau controllernya. Yang keempat ada motor DC-nya yang di sini. Yang kelima ada poros output atau output shaft-nya, bagian yang terletak pada bagian atas servo. Yang terakhir ada kabel servo, ada tiga kabel servo. Yang pertama merah itu untuk VCC atau power, yang hitam untuk ground, yang terakhir ada kuning untuk kontrol PWM-nya. Next. Oke, ini untuk diagram rangkaian. Yang pertama itu dari baterai NCR 18650 nyambung ke pin dan GND pada not MCU. Kemudian untuk motor DC, PWM kanannya tuh menggunakan pin D1, PWM kiri menggunakan pin D2, direction kanan menggunakan pin D3, dan direction kiri menggunakan pin D4. Kemudian pada servo, VCC dari servo menyambung ke VCC dari not MCU dan GND dari servo menyambung ke GND not MCU. Kemudian servo 1 menggunakan pin D0 dan servo 2 menggunakan pin D5. Kemudian VCC sensor garis menyambung ke V dari not MCU dan GND dari not MCU. Sensor 1 S1 menggunakan pin D6
S2 menggunakan pin D7, S3 menggunakan pin D8, S4 menggunakan SD3, dan S5 menggunakan pin A0. Kemudian VIN dan VM pada NOT MCU itu harus di jumper. Sekian. Next. Berikutnya adalah rangkaian skematik. Isi dari rangkaian skematik sama dengan rangkaian elektrikal yang telah dijelaskan oleh Melanie tadi. Pada servo 1, PWM disambungkan ke D0, pada servo 2, PWM disambungkan ke D5, pada DC kanan, PWM disambungkan ke D1, dan arah motor kanan disambungkan ke D3. Pada DC kiri, PWM disambungkan ke D2 dan arah motor disambungkan ke D4. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.